Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Histi Pradita dengan NIM 41190137. Di sini saya akan membawakan materi yang bertema mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Socrates mengistilahkan dengan genoti seuton, know yourself. Orang perlu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya sehingga ia mengenal kebenaran. Lalu, kebenaran itu merupakan kacamata atau frame yang membuat orang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik, tanpa kepalsuan, tanpa topeng. Dan juga, orang yang mengenal dirinya akan mudah mengenali orang lain. Karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya atau style yang orang lain berbeda. Jadinya menjadi orang yang cerdas secara personal. Lalu, mengenal diri sendiri itu berarti memahami kekhasan fisiknya, kepribadiannya, watak, dan temperamennya. Mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Gitu. Lalu, apa aja sih manfaat dan tujuan mengenal diri? Yang pertama adalah seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dia mainkan untuk mewujudkannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkannya. Lalu yang ketiga adalah tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan hidupnya sehingga gagal dalam pergumulan hidupnya gitu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mengenal diri? Yang pertama adalah bersifat atau bersikap terbuka, open-minded, terhadap kritik, saran orang lain, dan mau menerima apa adanya demi perkembangan dirinya, tidak defensif. Lalu yang kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Lalu yang ketiga, memulai pengalaman sehari-hari. Yang keempat, memulai kebersamaan dengan orang lain. Lalu yang kelima, melalui refleksi dan perenungan diri pribadi, merumuskan potret diri sendiri. Seperti itu. Nah, untuk mengenali kondisi fisik, kita bisa melakukan tes, yaitu dengan cara menulis kekuatan kita itu apa, dan minimal 7 kekuatan kita itu apa, lalu kelemahan kita juga apa, gitu. Itu bisa membuat kita mengerti dan mengenali kondisi fisik kita, gitu. Selanjutnya, materi selanjutnya selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Azro. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengenali kondisi fisik. Memahami diri sendiri sudah pasti mengenali kondisi fisik dari diri kita sendiri, seperti mengetahui kelebihan kita, terus kelemahan kita. Tapi intinya, apapun yang dikasih, mau itu kelebihan ataupun kelemahan, kita harus bersyukur terhadap diri kita serta menerima diri kita sendiri apa adanya. Soalnya ada yang punya fisik yang kuat, tapi ada juga yang lemah. Bahkan orang yang memiliki cacat fisik juga bisa sukses, seperti Nick Vujicic, Forrest Gump, sama Tony Melendez. Sisanya bisa kalian cari sendiri. Terus selain kondisi fisik, ada juga 4 jenis temperamen, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, sama phlegmatis. Dan terkadang manusia itu memiliki berbagai temperamen, gak cuma satu aja, gak cuma sanguinis aja, melankolis aja, tapi bisa sanguinis koleris, terus melankolis phlegmatis, semua itu tergantung dari apa yang dikasih sama Tuhan. Oke. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian itu adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya ada watak. Watak itu adalah totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap perangsang. Nah, watak ini ada 2, ada yang sejak lahir, ada juga yang diperoleh. Kalau sejak lahir ya memang watak yang kita bawa dari kita lahir, tapi kalau diperoleh itu bisa watak yang kita dapat dari lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan dari mana aja. Contohnya, kita berteman sama teman yang rajin, watak kita pun lama-lama akan ikut rajin, seterusnya. Terus yang terakhir ada temperamen. Temperamen itu gejala karakteristik dari sifat emosi individu. Mudah tidaknya terkena rancangan emosi, kualitas kekuatan suasana hatinya. Nah, ini biasanya seberapa temperamen itu lebih kayak bagaimana cara manusia
mengatur emosinya sih. Oke. Terus gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan juga keturunan. Jenis-jenis temperamen. Satu, ada sanguinis, yaitu orang yang hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, dan selalu periang dan penuh pengharapan. Orang yang memiliki jenis temperamen sanguinis cenderung menganggap sesuatu amat penting, tetapi segera dapat melupakannya sesaat kemudian. Yang kedua, ada koleris, yaitu orang yang hidup penuh semangat, keras, daya juang besar, optimis, dan mudah sekali dibangkitkan gairahnya, tetapi mudah tenang jika lawannya mengaku kalah. Yang ketiga yaitu melankolis, yaitu orang yang memiliki jenis temperamen melankolis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas, seperti mudah kecewa, daya juang kecil, muram, pesimis, dan melankolis umumnya tertutup dan suka memendam masalah. Yang keempat yaitu phlegmatis, yaitu orang yang tidak suka terburu-buru, tenang, dan tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin. Dan orang yang memiliki jenis temperamen phlegmatis, temperamennya yang cerah dapat menggantikan ketiadaan kecerdikan dan kebijakan dalam dirinya. Selanjutnya yaitu mengenal bakat. Satu, bakat yaitu potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir, dan biasanya dapat ditentukan oleh keadaan lingkungan, dan juga harus didukung keinginan yang kuat oleh orang itu untuk dikembangkan atau tidak. Yang kedua yaitu bakat adalah kemampuan khusus yang bisa membuat seseorang mendapat hasil yang lebih dari latihannya. Contohnya yaitu orang yang berbakat cenderung lebih mudah memahami apa yang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu bakat merupakan potensi dan bukan sesuatu yang betul-betul nyata dengan jelas, atau lebih sebagai kemungkinan yang harus diwujudkan. Seseorang tidak langsung begitu saja mengenali bakatnya, walaupun kita memilikinya dan dapat mengembangkannya. Yang keempat yaitu bakat adalah karakteristik unik individu yang dapat membuat seseorang mampu melakukan aktivitas secara lebih mudah, atau ada kemampuan bawaan yang membantu. Selanjutnya yang B adalah kecerdasan sebagai bakat. Jenis-jenis kecerdasan yaitu ada kecerdasan linguistik, yaitu ditunjukkan dengan kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa. Yang kedua yaitu kecerdasan logis atau matematis, yaitu keterampilan berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah matematika. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial, yaitu kemampuan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual. Yang keempat yaitu kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap nada, irama, ritme, termasuk kemampuan untuk bernyanyi. Yang kelima kecerdasan kinestetik atau jasmani, yaitu seperti penguasaan gerakan olahraga dan menari. Yang keenam yaitu kecerdasan antara pribadi, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Yang ketujuh kecerdasan intrapribadi, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dengan baik. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi bakat adalah satu, unsur genetik, yaitu seseorang kemungkinan besar menurunkan bakat orang tuanya. Yang kedua yaitu latihan, seseorang yang melatih bakatnya maka akan memiliki kemampuan lebih daripada latihannya. Yang ketiga yaitu struktur tubuh. Selanjutnya yang D yaitu pola hubungan bakat dan kreativitas. Satu, anak yang berbakat tapi tidak kreatif. Dua, anak yang berbakat dan kreatif. Tiga, remaja yang kreatif tetapi tidak berbakat. Empat, orang dewasa yang kreatif dan berbakat. Yang E yaitu mengembangkan bakat. Satu, yaitu kita perlu mengetahui bakat kita. Tujuannya untuk mengetahui potensi diri, untuk merencanakan masa depan, untuk menentukan tugas atau kegiatan. Yang kedua yaitu dengan cara mengembangkan bakatnya yaitu satu, perlu keberanian. Dua, perlu didukung latihan. Tiga, perlu didukung lingkungan karena lingkungan sangat berpengaruh. Yang D, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Selanjutnya yaitu mengenali adversity, merupakan keteguhan, semangat, ketekunan, kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan. Ada tiga tipe yaitu quitter. Kepribadian quitter cenderung menghindar dan berhenti untuk melakukan sesuatu. Orang dengan tipe ini sangat mudah patah arang. Selanjutnya camper, yaitu baginya sesuatu yang cukup sudah sangat memuaskan. Zona nyaman yang sangat tinggi membuatnya enggan untuk berjuang. Selanjutnya climber, yaitu orang dengan jenis kepribadian ini enggan mundur dalam berjuang. Tekadnya adalah berjuang hingga puncak kesuksesan. Selanjutnya yaitu mengenali spiritualitas. Aspek ini berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk beriman, demi lebih memahami konsekuensi hidup, keagamaannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri sendiri, yaitu satu, introspeksi diri. Dua, mengendalikan diri. Tiga, membangun kepercayaan diri. Empat, mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan. Lima, berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.